Jadi kita harus mengerti saudara bahwa kalau Tuhan sudah memberkati kita dalam hidup ini, maka kalau saya menggunakan kata yang agak tegas dan agak kurang baik, tapi itu kerinduan Tuhan, maka Dia menuntut kita itu menghasilkan sesuatu. Katakan amin. Dari anak-anak kecil sampai orang-orang tua, Tuhan menuntut hasil dari hidup kita. Berapa waktu yang lalu ketika salah seorang anak saya menikah, maka salah satu temannya itu memberi dia hadiah. Dia berkata kepada saya bahwa hadiah itu nggak boleh tahu, nggak boleh dibawa pulang, hanya dipakai untuk acara pernikahan anakmu saja. Saya pikir apa hadiah? Ternyata dia berikan hadiah. Dia panggil dari Jakarta ke kota itu di mana saya menikah. Seorang anak gadis yang umur 4,5 tahun sudah pandai main biola. Bahkan saudara, dia sudah pernah main ikut kelompok orkestra yang terkenal di London. Dia pernah tampil di depan Presiden Megawati juga. Lalu saya tanya, sejak umur berapa anak ini diajar? Saudara, dalam pernikahan itu dia nyanyikan lagu rohani medley 7 lagu sambung tidak berhenti dengan biolanya. 4,5 tahun. Saya begitu kagum. Nah, itu sebuah contoh bahwa tidak main-main apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bisa kembangkan betul-betul. Saudara, sungguh no more limits itu bukan sekedar slogan. Kalau kita bisa memaksimalkan apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, itu sungguh luar biasa. Maka itu mulai hari ini kiranya setiap kita tegas, ya. Mulai hari ini setiap kita kiranya tegas dalam nama Yesus. Dengan waktu, hargai betul-betul, bukan cuma menit demi menit, detik demi detik, hargai betul-betul. Saudara, lomba Grand Prix yang terakhir ini saya lupa di mana mengikuti. Begitu nyesalnya, bedanya cuma 0,09 detik. Terus saya itu coba ngitung, itu berapa cepat sih? Cuma 0,09 detik. 1 detik saya pergi 1 detik. Ini 0,0. Nah, itu pun dihitung sudah kalah. Coba betapa hebatnya soal waktu. Nah, saya mau tekankan ini kepada setiap saudara. Sebelum Tuhan memberi kita modal berbentuk fasilitas yang kelihatan mata kita, uang, alat-alat elektronik yang kita perlukan, computerized yang kita perlukan, tempat, sarana, transportasi, atau apa saja. Dengar baik-baik, ini konsep yang saya temukan begitu dahsyat dalam firman Tuhan ini. Dengar, ini harus dikenali dan dimiliki oleh siapa saja. Harus, tidak boleh tidak. Sebelum Tuhan memberi kita fasilitas berbentuk benda, maka fasilitas pertama yang Tuhan berikan kepada setiap manusia, entah itu komunis, entah itu ateis, entah itu Kristen, entah itu Islam, atau apa saja, maka Bapa di surga memberikan fasilitas yang pertama dan segala-galanya untuk semua manusia itu sama, ialah waktu. Catat ini baik-baik. Saya menemukan kebenaran ini pertama dalam firman Tuhan. Setelah itu saya temukan dalam pengalaman-pengalaman hidup orang-orang sukses. Ternyata Tuhan tidak akan pernah memberi fasilitas secara benda sebelum orang itu dinilai oleh Tuhan mampu mempergunakan fasilitas waktu dengan sebaik-baiknya. Catat ini. Jangan pernah coba-coba minta kepada Bapa di surga soal hal-hal yang kita perlukan dalam fasilitas hidup, beri uang, rumah, apa saja, sebelum kita jujur pada diri sendiri bahwa kita adalah seorang manajer waktu yang terbaik di dunia ini. Catat ini baik-baik. Kita boleh mengerti no more limits dengan segala hal, tetapi kalau kita bodoh dalam soal waktu, maka Dia tidak akan mempercayai kita hal yang lain. Maka itu banyak gereja doa puasa, doa malam hanya untuk beli keyboard, hanya untuk ini, untuk itu. Tetapi mereka tidak pernah dijawab karena mereka tidak pernah tertib soal waktu. Perhatikan ini dengan serius. Waktu itu segala-galanya. Orang boleh punya duit triliun,
Orang boleh punya macam-macam, kalau dia nggak bisa gunakan waktunya, maka nggak akan gunanya semua hal itu. Karena Papa kan menilai soal waktu ini lebih dulu. Nah, itu sebabnya untuk bisa menghasilkan sesuatu seperti yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Saudara, ini nggak perlu ke sekolah teologi untuk menjadi manajer waktu yang baik. Kita sekolah dengan keadaan saja. Nah, kita atur hidup kita, waktu kita sebaik-baiknya. Maka itu kenapa saya bisa bicara pacaran cukup 4 menit. Buang-buang waktu terlalu lama. Hanya duduk diam, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi bicara yang konkret, kita mau bagaimana ke depannya? Cocok nggak kita ini? Sudah nggak usah pakai gombal-gombalan, nggak usah pakai puisi-puisi yang terlalu lama itu. Ngerti kata-kata ini? Saudara, saya sangat terobsesi dengan Madame Curie, seorang gadis Polandia. Akhirnya belajar ke Prancis, bertemu dengan Mr. Curie, ahli pemecah atom dan sebagainya. Nah, saudara, waktu Curie muda ini mau menikah, saya lupa nama kecilnya, maka beberapa keluarganya, beberapa temannya itu memberikan hadiah. Itu tadi si Eropa. Kalau diberi, mau menikah beri hadiah, maka harus tanya, kamu butuh apa? Pertama kali saya di Jerman, oh saya lupa, ada Ibu Lina, itu teman di Jerman dulu, angkatan bulannya seperti kenal yang lain. Itu teman di kota Aachen tahun 80-an yang lalu. Nah, pertama kali saya di Jerman, saya kaget. Orang mau menikah, diundang, yang mau datang tanya. Pengantinnya itu membuat daftar butuh apa. Wah, coba orang Indonesia dimarahin, gak tahu malu kamu. Tapi setelah saya pikir itu betul. Daripada menikah dikasih hadiah anduk, gelas, jam semua. Ngapain membuka toko bisa? Nah, jadi kalau orang-orang Eropa, bahkan orang Indonesia di sana sudah kebiasaan. Jadi kalau mereka menikah lalu mengundang teman, maka pengantin itu buat daftar apa yang dibutuhkan, disodorkan kepada undangan itu, lalu undangan itu patungan. Misalnya satu benda, wah nggak cukup, nggak bisa kalau kamu sendiri, maka 10 teman patungan. Nah, akhirnya yang menerima hadiah itu merasa senang sekali karena yang diinginkan didapat. Bagus sekali cara itu. Nah, saudara, lalu keluarga dan teman-teman Curie ini ngomong, aku mau beri hadiah kamu. Ternyata hadiahnya Curie sangat tidak masuk akal. Dia tidak minta mebel. Terus temannya tanya, kenapa kamu nggak mau mebel? Dia bilang, kalau saya punya meja kursi di rumah, maka saya harus sisakan waktu untuk membersihkan debunya. Nah, buat saya ngelap debu di meja itu lebih berguna saya di laboratorium. Coba bayangkan. Nah, itu orang cerdik dan orang berhikmat. Kalau punya apa harus dipikir, ini menolong atau nyusahkan. Banyak orang nggak ngerti apa yang diminta, malah nyusahkan hidupnya. Untuk apa? Luar biasa, saudara. Maka Madame Curie dikenal sebagai orang pertama di dunia pemecah uranium yang sangat berguna teorinya untuk hidup sampai hari ini. Bayangkan, dia tahu bagaimana waktu itu sangat berat. Nah, sekarang kita akan melihat, setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya sesuatu dalam diri kita, saudara, saya ngulangi sedikit. Apa kekuatan yang mampu menolong kita, mendorong kita? Lagi sekali, 1 Korintus 2, ini yang saya mau tekankan lagi. 1 Korintus 2, kita perhatikan ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kiranya setelah setiap kita mendengar firman ini sejak tanggal 16 Juli dan seterusnya, hari ini tanggal 17, kiranya kita sadar bahwa mulai hari kemarin tanggal 16 sampai Yesus datang, jangan kotaki, jangan sembunyikan, jangan masukkan Roh Kudus hanya dalam bingkai atau kotak rohani saja. Setuju? Beri dia kebebasan seluas-luasnya, karena Roh Kudus itu hebat untuk segala hal, segala sesuatu dia bisa. Ayat 9. Tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi dia. Dalam semua padatnya jadwal kesibukan saya, saudara, bukan cuma untuk ngurus pelayanan, tapi banyak hal. Saudara, saya tetap usahakan untuk mendengar informasi teknologi, baik itu komunikasi, transportasi, macam-macam. Kenapa? Karena tiap kali saya bisa mendapatkan hal baru dalam penemuan-penemuan yang ada,
Maka saya berkata, masih ada lagi yang lebih baru. Ngerti nggak katanya? Karena menurut firman ini, apa saja yang Papa sediakan buat kita adalah segala sesuatu yang mata tidak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang hati nggak pernah mikir. Jadi kalau saya bisa mengikuti, wah ada penemuan hebat soal ini, soal itu. Saya menggunakan ayat ini. Ada lagi yang baru, yang Tuhan akan sediakan. Nah persoalannya, siapa yang menemukan itu? Betul, siapa menemukan itu? Pak John Chandra semalam mendoakan kita luar biasa. Dia bilang biar kita ada pada bidangnya masing-masing. Kalau kita punya jalur masing-masing, kita tahu tekuni itu, saudara. Maka di situ Roh Kudus akan menunjukkan perkara-perkara yang luar biasa. Saudara, hubungkan terus ayat ini dengan teknologi yang ada. Belum selesai. Salah seorang anak saya, kalau saya meren cerita 2 yang saya biayai semalam, yang ITS SMS saya, dia cerita bagaimana perjuangannya. Maka ada 2 anak saya lagi yang doktor, tapi mereka dua-dua dapat beasiswa. 1 di Belanda, 2 yang kedua di Jerman. S3 yang diambil di Jerman itu dia ngambil mikrobiologi, jurusan virologi, ilmu tentang virus. Saudara, dia anak dari Tangerang. Nah, saya begitu bangga. Yang di Belanda di Delft dia ngambil teknik sipil untuk S3-nya. Nah, ketika dia mengajak saya diskusi berunding untuk S3-nya, lalu karena saya begitu awam soal virologi, waktu dia ngomong soal virus, bilang satu-satulah, papamu pusing denger ini. Habis nggak ngerti sama sekali soal itu. Lalu dia mengambil tesisnya itu virus influenza di kota Gießen. Maret yang lalu saya mengunjungi dia ke sana. Lalu saya bilang gini, namanya Joshua, Jos, untuk pilek saja kok pakai doktor, saya bilang. Kan dia meneliti virus influenza. Waktu dia nerangkan virus itu, saya begitu kaget. Ternyata virus influenza itu jauh lebih bahaya daripada AIDS, saudara. Maka itu kalau orang kena flu, maka penyakit yang lain pasti gampang masuk dalam tubuhnya. Karena flu itu bisa menggerogoti seluruh kekuatan kekebalan tubuh kita hanya dalam hitungan detik, bukan menit. Dia berkembangnya cepat sekali. Maka ketika tanggal 19 Maret, itu hari bersejarah buat anak saya. Dia dipilih oleh 4 universitas. Berlin, Düsseldorf, Gießen, dan Tübingen. Dia dipilih dari 4 universitas ini untuk berdiri di depan Parlemen Eropa bidang kesehatan yang mengadakan pertemuan tahunan di kota Stuttgart. Saya tanya, kenapa kamu dipilih? Dan dia adalah orang Indonesia pertama yang berdiri di depan Parlemen Eropa bicara tentang influenza. Setiap tahun Parlemen Eropa di bidang masing-masing itu pasti buat pertemuan. Nah, salah satu contoh untuk kesehatan, karena mereka harus menemukan obat jenis baru yang akan diterima oleh seluruh masyarakat Eropa. Itu hebatnya Eropa, tertibnya luar biasa. Jadi kamu harus memberi seminar di depan orang-orang hebat itu. Iya. Dan saya adalah orang Indonesia pertama dalam sejarah ini. Saudara, begitu saya bangga, maka itu sadari bahwa di dalam diri setiap kita ada satu kekuatan yang luar biasa. Apa saja yang manusia sudah pernah temukan sekarang ini, percayalah masih ada lagi yang belum ditemukan. Katakan amin. Betul, masih ada lagi. Ini ayatnya. Untuk apa saja perhatikan. Lalu 10. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Ini yang saya kagum, kalau disebut sudah segala sesuatu, ya berarti sudah tidak ada lagi yang bisa diselidiki. Tapi mengapa Paulus menggunakan kata koma lalu bahkan? Ini penyusunan yang luar biasa. Hah? Kok masih ada bahkan? Apalagi? Ternyata segala sesuatu itu adalah apa-apa saja yang dalam dunia ini. Tapi di luar dunia ini masih ada satu lagi. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Nah sekarang saya kan gabung. Roh adalah sarana. Lagi sekali, maka itu saudara memilih tema No more limits
dengan Kisah Rasul 1 ayat 8, dan itu tepat sekali. Roh Kuduslah satu-satunya agen. Kalau saya pakai ini, saya ulangi, Roh Kuduslah satu-satunya agen, saudara, yang mampu membawa setiap kita untuk menerobos dimensi-dimensi yang sulit, dimensi-dimensi yang tersembunyi dalam kerahasiaan. Roh Kuduslah yang mampu membawa kita untuk kita menjadi peneliti-peneliti yang hebat. Hal-hal yang tersembunyi, sulit dan rahasia, Roh Kuduslah satu-satunya pribadi, satu-satunya sarana, satu-satunya agen dari Tuhan yang membuat manusia mampu untuk menguak, membuka semua tabir rahasia itu. Katakan amin. Begitu sekarang ulang-ulang terus, jangan menggunakan Roh Kudus, kalau saya pakai kata kurang baik, tapi untuk memudahkan pengertian kita, hanya untuk bahasa roh dan sekedar penglihatan atau membuat saja. Terlalu naif. Roh Kudus kita kecilkan hanya dalam satu bidang saja. Masih ingat Yohanes 14:26? Dia penghibur, tapi yang mengajar kita tentang segala sesuatu. Jangan lupa. Lalu yang juga ada dalam diri Bapa kita di surga, dialah pusat segala ilmu pengetahuan. Dialah pusat dari segala sesuatu, bukan cuma yang ada dalam dunia ini, juga yang ada di dalam alam semesta. Betul, saudara? Hebat sekali. Jangan lupa, orang berdosa pun kalau menggunakan waktu dengan baik dan memeras otaknya, memaksa ide-idenya berkembang, toh bisa menghasilkan yang luar biasa. Dr. Stephen Hawking bisa meneliti ruang angkasa di dalam kecacatan hidupnya. Otaknya yang tidak cacat, dia maksimalkan itu. Apalagi kalau kita bertobat sungguh-sungguh dan Roh Kudus kita beri kesempatan sebebas-bebasnya untuk membawa setiap kita masuk dalam dimensi ini. Saya nggak bisa bayangkan dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama akan sujud menyembah Yesus Tuhan ini. Karena di dalam ketuhanannya terletak segala sesuatu yang manusia butuhkan dalam hidup ini. Itu iman saya, saudara, soal no more limit. Maka itu Yesus pun jangan hanya dibatasi sekedar untuk keselamatan dari neraka ke surga. Terlalu naif. Kalau hanya sekedar memindahkan kita dari neraka ke surga, saya percaya Yesus nggak perlu mati begitu rupa. Enggak. Pengorbanannya tidak sekedar memindahkan kita dari neraka ke surga, tapi lebih daripada itu, dia ingin sesuatu. Nah, sarana berikutnya, kalau saya berkata ini untuk memudahkan pengertian setelah Roh Kudus, kenapa? Bahkan ada hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Matius 13, saya kagum dengan firman Matius 13, Matius pasal yang ke-13, luar biasa, saudara. Ayat yang ke Matius 13 ayat 44. Serius, kita harus serius mulai hari ini, tidak bisa santai-santai lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual berapa? Seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Perhatikan. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Ada orang yang menemukan, lalu orang itu memendam lagi harta itu. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ringkasnya begini. Jangan saudara membayangkan ada orang bagian properti keliling kemana-mana cuma cari tanah kosong, lalu dibeli, dibangun ruko, dibangun ini. Tidak, bukan itu. Ini menunjukkan satu pribadi yang dari surga, namanya Yesus. Dia datang ke dunia, dia menemukan sebidang ladang. Siapa ladang itu? Bukan ladang tanah, sepetak tanah ukuran sekian kapling, tidak. Ternyata ladang itu adalah manusia. Bukankah kita terbuat dari debu tanah? Ini ladang. Lalu saudagar ini, pedagang ini menemukan dalam ladang itu ada harta
sayang terjemahnya tidak tepat. Sebetulnya bukan harta, ini lebih dari harta. Di dalam ladang itu tertanam sesuatu. Dan saya mau pakai tema saudara, yang bentuknya tidak tahu seperti apa, tetapi isi dan kapasitas benda itu no more limit. Sesuatu yang dahsyat di ladang itu. Dan begitu pedagang ini tahu, dia tutup lagi dan dia pulang. Nah, kalau itu Yesus, lalu dikatakan dia pulang dan dia jual semuanya, berarti dia pulangnya kemana? Jangan bilang pulang ke Ciroyong, dia pulang kemana? Cepat jawab. Ke surga. Gabungan. Untuk mendapatkan harta yang terpendam itu, maka dia jual semua kepunyaannya yang di surga. Berarti benda harta yang terpendam itu nilainya sebesar surga. Betul nggak? Ini yang membuka roh saya untuk sadar. Kalau hanya untuk menyelamatkan bajingan-bajingan ini, jangan tersinggung saya berkata, kita ini bajingan-bajingan kurang ajar. Hanya sekedar menyelamatkan saja, maka dia nggak perlu mati. Nggak perlu. Tetapi dia tidak sekedar menyelamatkan dan mengampuni dosa kita. Dia lihat ada sesuatu di ladang ini. Katakan apa? Dan harta itu yang jauh lebih penting dari ladangnya sendiri. Betul tidak? Itu pemikiran Yesus. Harta itu jauh lebih penting dari ladang itu sendiri. Sebab dia tahu ladang itu pun satu hari nggak akan berguna lagi. Toh cuma debutan. Tapi harta itu yang berguna luar biasa. Nah saudara, harta ini yang saya katakan kemarin. Seorang penulis buku, kalau kau ingin lihat kekayaan, pergi ke kuburan. Harta ini yang dikubur di situ. Nangkap sekarang? Maka itu saya katakan tidak ada orang bodoh di dunia, orang malas yang banyak. Semiskin-miskinnya seseorang, secacat-cacatnya seseorang, tetap dalam diri orang itu. Ini yang kagum saya. Bukan cuma untuk orang Kristen. Pokoknya yang namanya orang. Asal bukan orang-orangan saja. Pasti dalam diri orang itu ada sesuatu yang luar biasa. Nomor limitnya itu di situ letak. Saudara, ini nggak main-main. Saya percaya kalau saudara mengerti hal ini, akan membuat saudara sadar bagaimana cara kita memperlakukan hidup. Kemarin seorang bertanya kepada saya satu pertanyaan saya belum pernah ditanya seumur hidup saya. Dia berkata begini, kalau saya dengar cara Koden berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, mengapa ada kemarahan dalam khotbah itu? Lalu dia menggunakan istilah kerajaan Inggris pada beberapa abad yang lalu. Di Inggris pernah terjadi satu kelompok anak muda yang tidak puas dengan monarki kerajaan Inggris. Maka pada masa itu disebut angry young men. Ada anak-anak muda yang penuh kemarahan melihat keadaan yang ada. Saya belum pernah ditanya pertanyaan seperti itu. Maka saya jawab. Dan ini penyebab. Ada suatu kekuatan di dalam gereja. Sayang kekuatan itu dimanipulasi oleh banyak para pemimpin. Hanya untuk menggolkan, hanya untuk menyukseskan programnya pemimpin itu sendiri. Itu yang buat saya marah. Maka itu saya paling muak lihat anak-anak muda full time. Pemalas-pemalas itu bertobat. Sarjana-sarjana full time. Cuma makan gaji buta dari uang kolektor. Malu kamu dan bertobat dalam nama Yesus. Itulah perongrong dan membuat surga bangkrut. Full-timer gereja yang ditumpuk nganggur saja. Kurangi semua full-timer dalam gereja dalam nama Yesus. Masa cuma angkat telepon digaji? Cuma pegang overhead projector digaji? Pemalas-pemalas. Cuma pukul-pukul drum digaji? Masa tiap hari mukul drum?
Lalu kalau nggak mukul drum, lalu kalau nggak megang overhead, ngerjain apa itu orang? Ngerti nggak? Ini keradikalan saya, saudara. Karena mereka sarjana. Di dalam hidupnya ada suatu kekuatan yang luar biasa. Kembangkan itu. Itu dahsyat sekali. Sekarang sudah mengerti nggak? Betapa sayangnya suatu harta yang tak ternilai. Itu sama dengan begini. Kalau ada orang, entah ini gila atau goblok, saya tidak tahu juga. Dia punya aliran listrik dari PLN. Dan dia pasang 6.000 watt. Tapi yang dipakai cuma 5 watt setiap hari. Lampu satu yang kecil, bola kecil. Saya bisa tertawa bukan? Seperti itu gobloknya gereja. Di dalam gereja ada satu kekuatan yang no limit. Tapi hanya digunakan cuma main musik, tamborin, khotbah, doa, nyanyi, lompat-lompat. Kekuatan yang tak ternilai dan tak terbatas itu tidak digunakan. Kalau gereja mau memaksimalkan daya ledak dinamit itu, saudara, luar biasa. Mengerti ini, saudara? Ketika anak saya ngambil S3 di Perpignan, Prancis Selatan, pertama kali dia menyelam untuk meneliti racun-racun di Laut Mediterania. Laut Mediterania itu laut yang terkenal di dunia. Bagus, saudara. Saudara, dia langsung telepon saya. Dia bilang, "Papa, ini pertama kali saya menyelam di laut yang terkenal ini, Mediterania." Begitu bangga dia. Saudara, dia anak yatim piatu. Tapi sang hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Maka itu perhatikan apa yang ada dalam diri kita ini. Kekuatan yang luar biasa. Mari kita kembangkan. Dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa menemukan bidang kita masing-masing. No more limits akan jadi bahaya kalau kita tidak tahu satu hal ini. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Dan di sini para pemimpin, para mentor, para bapak di dalam gereja harus mengerti. Inilah energi terbanyak yang dipakai oleh semua gereja. Saya berkata radikal, semua gereja pada zaman sekarang. Yaitu energi dipakai hanya untuk menyelesaikan orang tersinggung, pelayan Tuhan bentrokan dalam gereja, pemberesan. Betul tidak? Waktu habis, energi habis. Kenapa dalam gereja ada masalah-masalah seperti itu? Karena para pemimpin tidak mengarahkan masing-masing bintang pada orbitnya. Terjadi tabrakan sini sana dalam gereja, masalah terjadi di sana sini. Saudara, maka itu para mentor, para gembala harus tahu keadaan ini. Jangan ditumpukin saja orang-orang itu. Tapi arahkan, salurkan, bawa kepada hal-hal yang penting untuk hidup ini. Nah, anak-anak muda khususnya, perhatikan. Ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Kepada orang-orang tua, perhatikan ini. Saudara, tahun 80 berapa begitu? IKIP Bandung. Coba yang masih punya koneksi cari. Tahun 80 berapa saya lupa. Maka dalam sejarah IKIP Bandung itu sejarah pertama di dunia. Salah satu wisudawati itu seorang nenek umur 61 tahun. Dia mengambil S1 jurusan bahasa Inggris. Saudara, waktu nenek ini diwisuda, gempar. Dan saya mengikuti berita itu dan saya menangis terang. Nenek ini punya 4 anak. Dan 4-empatnya sarjana dan 4-empatnya guru yang hebat. Nah, mengapa IKIP menerima Oma ini jadi mahasiswi? Dalam perjuangannya sekian tahun, dia itu seorang pribadi yang sangat senang sekolah. Tetapi dia sadar sebagai janda, dia harus ngalah biar anak-anaknya yang pintar dulu. Nah, dia sempat lupa
kalau dia punya obsesi ingin punya gelar sarjana. Karena dia sudah puas 4 anaknya sarjana semua. Tapi suatu hari, waktu umurnya 50-an lebih, saudara, muncul kembali naluri ingin sekolah itu. Tapi dia sadar sudah nenek begini mau sekolah. Tapi dia terdorong betul. Nah, waktu dia daftar dan diwawancara, wah ini kasus khusus. Maka pihak rektorat menyetujui karena kerinduan nenek ini. Bahwa dari dulu dia tuh ingin sekolah. Cuma karena keadaan dia mengutamakan anak-anak. Ringkas cerita, akhirnya pihak rektorat mengizinkan dia untuk kuliah. Saudara, dengan catatan, kalau toh tidak berhasil, jangan putus asa. Tapi dia berjuang. Dan dia bisa lulus S1, saudara, bahasa Inggris. Umur 61 tahun. Nah, contoh itu, waktu itu saya clipping koran itu. Saya bagikan banyak kepada anak-anak muda kalau saya melayani. Maka itu gobloknya kamu anak-anak muda. Waktu kamu habis untuk pacaran melulu. Saya bilang kepada anak-anak muda dengan konsep ini. Antara pacaran dengan sekolah, coba pikirkan. Saya nggak pakai kata sekolah, belajar. Antara pacaran dengan belajar, pilih mana yang bisa dikerjakan kapan-kapan dan mana yang bisa dikerjakan saat itu saja. Pacaran itu bisa kapan-kapan. Saya clipping juga satu berita di panti jompo. Ada 4 pengantin di panti jompo itu. Yang termuda 68 tahun, yang tertua 84. Jangan tertawa dulu. Itu tidak berdosa. Bukan tua-tua nggak tahu diri, bukan, saudara. Nah, lalu berita di koran itu sangat menjadi berkat buat saya. Mereka adalah duda-duda dan janda-janda yang tinggal di panti jompo itu. Karena terlalu lama sering bertemu, akhirnya mereka jatuh cinta dan dinikahkan. 4 pasang, yang termuda 68, yang tertua 84. Dan itu tidak berdosa. Loh, betul tidak? Tidak berdosa. Nah, di situ saya beritahu kepada anak-anak muda. Jadi, pacaran bisa kapan-kapan kalau kamu sibuk untuk mengejar karier, kalau saya pakai istilah umum. Sampai kamu nggak sempat pacaran. Setelah 5 bulan baru sadar, nggak apa-apa pacaran, nggak ada yang melarang umur 50-an. Betul nggak? Karena Alkitab pun nggak pernah memberi batas umur berapa orang itu pacaran. Ngerti ini, contoh ini, saudara? Maka itu perhatikan hidup ini supaya kekuatan dari Tuhan itu nyata dalam diri kita. Tuhan sungguh rindu setiap kita bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa itu dalam kehidupan ini. Kisah Rasul 13. Waktunya kapan untuk nomor limit itu bisa kita kerjakan. Kisah Rasul 13 ayat 36. Jangan dianggap enteng kalimat ini, firman ini. Jangan dianggap enteng. Sebab Daud bagaimana? Melakukan kehendak Tuhan kapan? Pada zamannya. Saudara, saya kagum dengan hidup Daud. Luar biasa anaknya. Kita tutup dulu Kisah Rasul 13-nya. Sekarang kita buka 2 Samuel 7. Ini sebuah contoh konkret tentang nomor limit dalam diri kita kalau kita kembangkan sungguh-sungguh. 2 Samuel pasal 7 mulai ayat 18. 2 Samuel 7 mulai ayat 18. Maka itu kalau saya keliling dalam perjalanan hidup ini kemana saja, lalu Roh Kudus menunjukkan sesuatu dalam hidup seseorang, saya selalu memaksimalkan apa yang saya ada untuk mengurus harta terpendam dalam hidup orang ini. Karena kalau harta-harta terpendam itu, saudara, dimaksimalkan, dijaga, digunakan, hasilnya itu luar biasa. Bisa ngerti nggak saudara? Kalau kita melihat ini dengan mata teknologi, luar biasa. Judulnya doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kisahnya begini. Hari itu Daud dilantik jadi raja atas seluruh Israel. 7 tahun sebelum peristiwa ini, Daud sudah jadi raja, tapi hanya untuk suku Yehuda saja. 11 suku tidak mau di bawah pemerintahan Daud.
Setelah 7 tahun dia jadi raja, ternyata 11 suku menyadari bahwa orang itu memang Tuhan yang panggil. Maka 11 suku serentak menyerahkan diri di bawah kepemimpinan Daud. Nah, setelah dia dilantik, dia masuk ke dalam. Apa yang dia buat? Ke dalam mana? Jelas bukan dalam istana. Istana belum dibangun. Juga bukan dalam bait suci, karena Salomo belum lahir. Dia masuk ke dalam rumahnya, kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh. Ternyata Daud masuk ke dalam hadirat Tuhan dalam nama Yesus. Sebuah kekuatan yang nomor limit dalam diri kita masing-masing selalu akan kita temukan. Catat ini. Apabila kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, katakan amin. Di dalam hadiratnya lah maka mata rohani dan mata jasmani kita terbuka. Harta yang terpendam itu sebesar apa daya ledaknya, kemampuannya, kesanggupannya. Luar biasa. Sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan, Yahweh? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Saudara, ayat ini yang saya terima awal 80-an yang lalu. Dan firman inilah yang memotivasi saya dengan kuat sampai hari ini. Mengapa saya senang mengumpulkan anak-anak yatim atau anak yatim piatu? Mengapa saya senang mengumpulkan anak-anak yang miskin, anak-anak yang terlantar? Nanti rahasia akan terbuka. Dengarkan baik-baik. Mengapa saya sering mengumpulkan? Senang. Anak-anak yatim piatu, anak tertolak, anak-anak miskin, anak-anak yang terlantar. Salah seorang anak yang saya pernah temukan 6 tahun yang lalu, ketika saya turun dari sebuah kereta api di Yogyakarta, subuh dijemput oleh GKKD Jogja. Lalu anak itu dia tidur di stasiun. Roh Kudus berkata kepada saya, ambil anak itu dan kamu bawa. Sekarang dia jadi seorang yang hebat di Paket Tuan di Nabiri. Dia kerja di perusahaan asuransi. Tapi pelayanannya kepada jiwa-jiwa luar biasa. Sekarang dia juga jadi penyiar radio yang cukup diberkati Tuhan. Saya bisa cerita kisah-kisah yang luar biasa tentang orang-orang seperti itu. Kalau Roh Kudus menunjukkan kepada saya harta itu seberapa besarnya dalam hidup orang itu. Maka itu para pemimpin, para mentor, para gembala, miliki mata ini. Jangan egois. Lawannya cuma egois. Apabila seorang pemimpin hanya memikirkan dirinya dan keluarganya sendiri, maka pemimpin itu buta dan tuli terhadap orang lain. Betul tidak? Dia nggak akan punya waktu untuk memikirkan orang lain. Daud anak tertolak, maka itu dia berkata, siapakah aku dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sedemikian. Daud tidak punya kata-kata lagi. Ingat saudara, kerajaan yang dibawa kepemimpinan Daud itu tercatat dalam sejarah Israel sampai hari ini. Bukan cuma di kitab suci ini saja kejayaan Daud ada, tapi itu ada di pusat arsip negara Israel sampai hari ini. Dan itu luar biasa. No more limits yang di dalam Daud dia kembangkan betul-betul. Catat yang belum pernah tahu. Mazmur 27 ayat 10, Mazmur 51 ayat 7. Coba Mazmur 27 ayat 10 dan Mazmur 51 ayat 7. Dua ayat itu menunjukkan kepada kita bahwa Daud itu anak tertolak, anak yang dibuang. Mazmur 27 ayat 10 dan Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7 berbunyi demikian. Aku dikandung dalam dosa dan diperanakkan dalam kesalahan. Apa artinya? Dalam sejarah Yahudi, kalau seorang istri dituduh serong lalu hamil, maka imam-imam akan mengadili dengan cara Taurat pada waktu itu. Ternyata tidak dibuktikan bahwa perempuan ini berzina, tapi si suami tetap tidak mau mengakui kalau itu anaknya. Maka selama mengandung sampai lahir, perempuan ini selalu mengatakan, nak, sambil pegang perutnya, kamu dikandung dalam kesalahan dosa dan diperanakkan dalam kesalahan nanti karena bapakmu nggak mengakui kamu anak. Akhirnya saudara, karena kelakuan Isai yang begitu kejam kepada istrinya, maka akhirnya mamanya Daud pun gak suka anak ini. Gara-gara kamu dalam kandunganku, aku tersiksa.
Papamu nggak mengakui kamu. Maka itu Daud anak terbuang, anak tertolak. Isai tidak bisa membunuh dia, takut hukum. Cara yang paling baik buat Isai adalah anak bungsu jadi gembala. Itu jahat pada zaman itu. Sebab pengembalaan itu musuhnya berat, binatang buas dan perampok. Bukan anak bungsu jadi gembala, harus anak sulung yang kuat. Kenapa Daud yang disuruh? Karena Isai bilang kalau mati-mati di sana, jangan di rumah. Jadi Daud anak tertolak betul-betul, saudara. Ada banyak kisah yang menunjukkan itu. Maka itu ketika dia sudah jadi raja, dia sadar siapakah aku dan siapakah keluargaku. Ayat ini sudah terbukti dalam hidup pelayanan saya. Ratusan orang yang tidak pernah punya masa depan dan hal yang baik dalam hidupnya. Tapi begitu dia hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia akan jadi orang berhasil dalam hidup. Katakan amin. Sungguh, saudara. Seorang anak Dayak dari pedalaman Kalimantan Timur namanya Hernos Darwin. Sekarang jadi seorang pilot pesawat Northwest Airlines di Amerika. Ketika saya sekolahkan dia tahun 96 ke Amerika, Inggrisnya masih patah-patah. Saudara, dia sekarang berhasil luar biasa. Anak pedalaman. Jadi, kalau kita membaca kisah-kisah sukses orang-orang yang tidak Kristen, percayalah, kalau kita sungguh-sungguh dalam Yesus lebih dari itu. Amin. Masalahnya, mau nggak kita serius dengan Tuhan? Ini yang kita harus pikirkan dalam hidup ini. Saya punya biografi seorang hajah dari Yogyakarta. Sampai hari ini, hajah ini tetap menjadi pemasok ayam terbesar untuk semua rumah makan, untuk Kentucky, untuk semua restoran di seluruh provinsi Yogyakarta. Kisahnya dimulai dari seorang anak janda waktu dia kelas 4 SD. Hari itu ibunya dapat bonus kerja. Bonusnya nggak besar. Maka si anak 4 SD ini dibagikan bonus itu hampir 600 rupiah tahun itu. Maka anak kecil ini sudah kerja keras dari kecil karena miskin. Dia itu berpikir, aku beli apa dengan hampir 600 rupiah dari ibuku. Lalu dia dapat ide, dia beli ayam kampung 1 ekor. Dia masak dengan bumbu opor. Lalu besok paginya sebelum dia ke sekolah, ayam itu dipotong jadi 8, dia titipkan di salah satu kenalan ibunya, penjual di pasar. Pulang sekolah dia balik, ternyata 8 potong itu habis. Dia beli ayam lagi jadi 2 ekor, 3 ekor. Sampai dia lulus SMA, ayamnya sudah terkenal. Dia tidak melanjutkan sekolah. Setelah zaman ayam potong masuk, maka dia beralih dari ayam kampung ke ayam potong. Dan cara dia marketing sangat bagus dalam biografi itu. Dia selalu makan di warung, dia nggak pernah makan di rumah. Tujuannya cuma satu, sambil mengenalkan dagangannya. Dan dia nggak akan pernah pergi dari warung itu sampai berkali-kali sebelum yang punya warung mengambil ayam. Hebat sekali marketingnya itu. Akhirnya dengan tekun, saudara. Nah, salah suatu hari ada seorang dosen dari UGM yang makan di suatu warung yang dia jadi langganan ayam. Ringkas cerita, dosen itu jatuh cinta kepada penjual ayam ini. Lalu dia menikah. Dan dosen itu melepaskan jabatan dosennya karena lebih baik kerja meneruskan usaha ayam istrinya daripada jadi dosen. Dan akhirnya dia berhasil suami istri itu. Bukan Kristen, dengarkan. Nah, saya suka mengumpulkan data-data itu untuk menunjukkan ada sebuah kekuatan dalam diri kita yang luar biasa. Katakan amin. Kalau kita mau tekuni sungguh-sungguh. Apakah Daud puas melihat itu? Tidak. Ayat 19 perhatikan. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Yahweh. Masih kurang. Setelah keegoisan mementingkan diri sendiri menjadi penghambat, orang itu bisa berkarya lebih jauh, mempergunakan kekuatan yang nomor lebih dalam diri. Maka yang kedua ini penting. Jangan cepat puas. Katakan amin. Siapakah aku dan siapakah keluargaku waktu Daud sadar akan keberadaan masa lalunya? Ternyata Daud tahu hal itu masih kurang di matamu, ya Tuhan Yahweh. Dia sadar karena di dalam diriku ada sesuatu yang luar biasa yang belum selesai kau kerjakan.
Kalau saya teruskan, itu kata-kata Daud. Mengerti kata ini, saudara? Dalam diriku ada kekuatan yang luar biasa. Saudara, di sini kita melihat dahsyat sekali. Maka itu penting kita menemukan hal ini untuk setiap pribadi, khususnya para laki-laki, pria-pria, pemuda-pemuda. Perhatikan. Apa yang masih kurang bagi Daud yang dia tahu bahwa Tuhan belum selesai dengan dirinya? Sebab itu engkau telah bagaimana? Cepat baca ayat itu. Engkau telah bagaimana? Loh, cepat lihat. 2 Samuel 7:19. Sebab itu engkau telah bagaimana? Berfirman kepada siapa? Juga tentang keluarga hambamu ini. Tunggu dulu sampai kata ini. Anak-anak Tuhan, ini bukan cuma untuk pendeta. Seharusnya para pendeta mengerti betul akan firman ini. Seharusnya setiap kita, anak-anak muda yang belum menikah, perhatikan diri. Modal terpenting dalam kehidupan kita bukan uang, bukan deposito, bukan perusahaan, bukan tanah. Modal terbesar dalam diri kita menurut firman ini, apabila Tuhan berfirman kepada keluarga kita. Katakan amin. Maka itu dalam pemberkatan pernikahan, dengarkan ini. Jangan dijadikan seremonial. Saya tidak pernah menjadikan seremonial sebuah pemberkatan pernikahan. Saya jadikan perkara hidup mati itu juga. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia mempercayai kami suami istri sampai hari ini untuk selalu diminta melayani pemberkatan pernikahan. Karena sungguh setiap kali saya diminta untuk memperhatikan pernikahan, saya nggak mau main-main untuk perkara yang luar biasa. Setiap orang yang menikah harus ada firman khusus untuk keluarga itu. Sebab firman itulah modal yang akan membawa keluarga itu ke arah mana. Sayang kalau gerejanya membuat seremonial. Maka itu dengar anak-anak Tuhan. Kalau engkau diundang ke pernikahan, ada 2 undangan. 1 pemberkatan di gereja, 1 pesta. Demi nama Yesus bertobat kamu. Jangan milih ke pestanya. Makan gratis, rakus. Pilihlah datang ke pemberkatan, itu jauh lebih berguna. Saudara, hanya 1% mungkin kami suami istri hadir di pernikahan, pesta pernikahan. Karena buat saya itu buang-buang waktu. Cuma duduk atau berdiri sambil makan. Ngapain? Di pemberkatan itu jauh lebih berharga. Ini firman. Jadi setelah Daud sampai di situ sedemikian kata itu dibawa. Lalu tuh dia sadar ternyata itu masih kurang bagi Tuhan. Sudah sehebat apa pelayanan, fasilitas, karier yang saudara miliki sampai hari ini. Jangan pernah puas, jangan pernah puas. Saudara, tanggal 30 Juni yang lalu Bill Gates ada di Malaysia. Saya kagum dengan orang ini. Dia adalah satu-satunya orang yang bukan selebritis, bukan politikus, bukan kepala pemerintahan yang terkaya di dunia. Bill Gates adalah simbol orang biasa tapi terkaya di dunia. Saya kagum dengan dia. Baca buku-bukunya akan menarik sekali. Nah, suatu hari saudara, dunia dikejutkan dia buat surat wasiat. Kira-kira 2 tahun yang lalu. Kekayaan yang triliun, bukan cuma miliar dolar. Dia punya 2 anak dan dua-duanya perempuan. Anaknya baru umur 10-an, belum belasan. Ternyata dia sudah buat surat wasiat. Kalau dia mati, masing-masing anak hanya terima 10 juta dolar. Tidak lebih daripada itu. Coba bayangkan. Kenapa Bill Gates seperti itu? Saudara, ini yang saya suka. Kenapa gereja nggak mau mikir? Dia sadar sebagai mahasiswa DO yang nggak pernah selesai kuliah. Kalau dia bisa sampai kaya seperti itu. Saudara, 70%. Jadi bukan 1/10 loh Bill Gates itu. 70% kekayaannya itu dia investasikan untuk pendidikan di dunia. India, Afrika, Amerika Latin, itulah 3 benua yang paling banyak dapat dananya Bill Gates. Investasinya ke pendidikan nggak main-main. Nah, 30 Juni yang lalu
Saudara, itu saya sedih. Kenapa dia nggak masuk Indonesia? Dia membantu 10.000 sekolah di seluruh Malaysia dengan uang dia. Dan 10.000 sekolah di seluruh Malaysia itu diberi jalur program komputernya untuk bisa kontak satu dengan lain, termasuk guru-gurunya dan murid-muridnya. 10.000 sekolah. Maka itu Tuhan memberkati dia terus. Kalau saudara ikuti ketika persidangan Microsoft yang digugat oleh perusahaan komputer, apa saya lupa waktu itu, saya ngikuti betul. Nah, bukan saya membela Bill Gates. Ya seharusnya kan hak dia menemukan program itu. Digugat Microsoft, kenapa nggak bisa dipakai untuk yang lain? Nah, itu hak dia. Tapi dunia selalu memenangkan Bill Gates sebab dunia tahu apa yang dia buat untuk anak-anak pelajar di dunia. 70%. Dalam diri Bill Gates ada kekuatan yang luar biasa yang dia maksimalkan. Apa firman untuk Daud sekeluarga? Perhatikan ayat berikut. Saya ulangi ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Yahweh. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Yahweh. Apakah yang akan dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau telah mengenal hambamu ini ya Tuhan Yahweh? Pemuda-pemuda yang belum menikah miliki visi ini. Saudara, kalau ada orang tanya, kenapa saya mengumpulkan? Kemanapun Tuhan pergi, saya suruh Tuhan pergi dan suruh mengumpulkan anak-anak itu. Alasan saya ayat. Coba perhatikan. Firman Tuhan kepada Daud dalam masa yang masih jauh. Dia ditunjukkan oleh Tuhan ketika dia berlutut masuk dalam hadirat Tuhan hari itu. Bahwa dalam dirinya ada kekuatan yang bukan cuma untuk kerajaan Israel, tapi untuk keturunan-keturunannya, bahkan jauh setelah dia mati. Akan ada serentetan manusia, dia nggak pernah tahu berapa jumlahnya. Tapi saya mau tanya kepada saudara, kira-kira pada hari itu Daud sudah melihat Yesus nggak dalam serentetan manusia? Apa jawab saudara? Sudah. Dia sudah melihat Yesus di situ, bahwa keturunan-keturunannya luar biasa. 1 Juni saudara, kaget saya. Kami suami istri dapat kartu dari seorang yang saya ingat. Terakhir saya ketemu dia tahun 92 itu di kota München, Jerman. Dia memberikan kartu. Saya cuma ketemu dia 3 kali dalam hidup saya. Dari mahasiswa di München, setelah itu nggak pernah ketemu. Dan sekarang dia jadi orang yang berhasil. Kartu itu kami buka, suami istri baca, dan kami terharu. Ada kata-kata begini. 100 tahun dari sekarang, orang tidak akan membicarakan rumahmu di mana, depositimu tinggal berapa. 100 tahun dari sekarang, orang tidak akan bicara soal pekerjaan. Tapi 100 tahun dari sekarang, orang akan berbicara siapa keturunanmu dan apa yang kau buat atas orang-orang itu. Nah, pertanyaannya, 100 tahun dari tahun ini, orang masih bicara tentang saudara, tentang apa? Orang pasti bicara tentang keturunan kita. Bajingan atau history makers. Ngerti katanya? Membuat sejarah, orang-orang hebat atau orang-orang celaka dari keturunan kita. Dalam masa yang masih jauh, engkau telah berfirman untuk keluarga. Ada serentetan manusia. Inilah sarana yang Tuhan berikan luar biasa. Maka itu anak-anak muda, jangan engkau asal kawin. Kucing saja pakai pendahuluan ribut dulu mau kawin. Masa engkau asal kawin? Goblok betul dalam nama Yesus. Saya berkata serius nih. Betul. Lihat kucing kalau mau kawin ribut dulu. Manusia kenapa mau belajar dari binatang itu? Asal tabrak, asal mata melihat kata jatuh cinta, goblok dalam nama Yesus. Sebab dari pernikahanmu akan lahir keturunan-keturunan yang ditentukan oleh firman yang diucapkan Tuhan dalam keluargamu nanti. Betul? Maka itu jangan sembarang.
Kiranya sampai pada bagian ini, setiap kita mulai menyadari ada sebuah kekuatan. Betul nggak? Tolong anak-anak Tuhan, di dalam diri kita ada harta terpendam yang luar biasa. Mari mulai hari ini kita menemukan garis edar kita, garis orbit kita masing-masing. Kita itu di orbit yang mana?